بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم الثاني. Pada pertemuan yang dulu kita telah sampai pada pembahasan tadlis. Wa ahsan an takuna al-kutub mughlaqah. Ma huwa at-tadlis? نوعين أو نوعان. نعم. ما هو تدليس الإسناد؟ يروي الراوي عمن عاصره ولقيه، نعم، يعني لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. ما هو تدليس الشيوخ؟ Nah, baik. Dan masing-masing dari jenis tadlis ini, ikhwan, para ulama banyak menyebutkan tafri'at dari tadlisul isnad, memiliki macam-macam tadlis. Di sana ada tadlis al-qata', sana ada tadlis al-ataf, sana ada tadlis at-taswiyah, yang mana ini semua kembali kepada tadlis as-sanad, tadlis dalam hal sanad. Demikian pula tadlis asy-syuyukh. Para ulama mengikutkan pula dalam hal berkenan tentang tadlis asy-syuyukh, tadlisul bilad, mentadlis satu daerah. Naam, mentadlis satu daerah. Naam, ada satu daerah yang misalnya dia mengatakan haddatsani fulan, telah memberitakan pada si fulan min wara'in nahr, di belakang nahar. Kalau disebutkan min wara'in nahr, di belakang sungai, itu ada suatu tempat yang ma'ruf di daerah Irak. Kalau disebutkan min wara'in nahr, ma'ruf, orang tahu daerah itu. Namun tadlis ketika seorang menyebutkan min wara'in nahr, yang dia maksudkan sungai yang lain. Ya, sama misalnya kalau ya ada seorang kita bertanya kepada dia, antum tinggal di mana?
Dia mengatakan, ana tinggal di Jawa Timur, di dekat Jembatan Merah. Orang tahu apa itu Jembatan Merah, ya kan? Ma'ruf. Di mana ya, ikhwan? Jembatan Merah itu. Hah? Mana ini orang Surabaya? Hah? Di bagian mana? Dekat apa? Jembatan Merah di mana? Hah? Dekat Ampel, ya kan? Nah, orang tahu itu Jembatan Merah. Tapi ternyata yang dia maksudkan bukan Jembatan Merah itu. Ada jembatan yang dicat merah. Entah di mana. Nah, itu tadlis. Itu namanya tadlis. Dan itu para ulama masukkan ke dalam tadlisus syuyukh, termasuk di antaranya tadlisul bilad. Alhasil di sana ada furu', insyaallah taala di kitab yang lain akan kita jelaskan masing-masing dari jenis tadlis tersebut. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Dari maratib al-mudallisin. Kedudukan dan tingkat-tingkat riwayat dari para mudallis. Qala al-allamah rahimahullahu ta'ala wal mudallisuna katsirun. Mudallis banyak. Wa fihim ad-du'afa wa-thiqat. Di antara mereka ada yang dhaif, ada pula yang thiqah. Nah, berarti dari sini menunjukkan ya kawan, bahwa tadlis itu sendiri bukanlah suatu jarah yang menyebabkan dhaifnya seorang perawi sehingga ditolaknya hadisnya secara mutlak. Oleh karena itu para ulama tidaklah mendhaifkan riwayat seorang perawi, ya, dalam artian perawi itu didhaifkan karena tadlis. Fulan dhaif, limadha? Min ajli tadlis. Itu tidak ada. Karena tadlis bukanlah sesuatu yang menjadikan perawi tersebut dhaif secara mutlak. Walaupun ada perkataan dari sebagian para ulama seperti Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullah ta'ala yang mengatakan at-tadlisu akhul kadhib. Tadlis itu saudaranya dusta. Nah, dalam kesempatan yang lain dia mengatakan la an ashraba bawla himari ahabbu ilayya min an udallis. Saya meminum air kencing himarku lebih baik daripada saya mentadlis. Walhasil beliau keras dalam riwayat tadlis tersebut. Nah, akan tetapi jelas berbeda antara dusta dengan tadlis. Kalau berdusta jarah, yang mana menyebabkan runtuhnya adalah seseorang. Menyebabkan runtuhnya adalah seseorang. Tapi kalau disifati seorang itu mudallis, maka sekian banyak dari para perawi thiqat yang mereka disifati sebagai mudallis, tadlis. Nah, namun dengan adanya tadlis tersebut, sehingga para ulama memilah-milah riwayatnya. Tidak ditolak secara mutlak. Berbeda kalau seorang dikatakan dhaif, ya kan? Atau kasayyi'ul hifdz, atau matruk dan yang semisalnya, ditolak hadisnya secara mutlak. Akan tetapi para perawi yang disifati mudallisin
dan mereka diketahui sebagai perawi yang thiqat, para ulama memilah-milah hadisnya antara yang at-tasrih bit-tahdits, yang dia menjelaskan secara jelas bahwa dia mendengarkan hadis tersebut dari gurunya atau tidak. Maka di sini beliau mengatakan bahwa al-mudallisun fihi mudha'afa wa thiqat. Di antara mereka ada yang dhaif dan di antara mereka ada pula perawi yang thiqah. Kal Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala wa Humaid at-Tawil wa Sulaiman bin Mihran al-Amash. Mereka ini para perawi thiqat. Muhammad ibn Ishaq Saduq. Al-Walid bin Muslim thiqah. Hanya saja Al-Walid bin Muslim ini dikenal memiliki tadlis yang cukup parah dibandingkan yang lainnya. Al-Walid bin Muslim sama seperti Baqiyah bin Al-Walid yang diketahui dari mereka bahwa mereka melakukan tadlis yang fahish, yaitu tadlis at-taswiyah. Tadlis at-taswiyah. Nah, tadlis at-taswiyah ini, ikhwan, kalau ada seorang perawi Syiah, ya, dua perawi, Walid bin Muslim maksud sini yang mudallis. Baqiyah bin Al-Walid itu memiliki cara tadlis yang sangat tersamarkan sekali bagi orang-orang yang tidak mengetahui dia. Yaitu dia dikenal mentadlis dengan tadlisut taswiyah, sama seperti Walid bin Muslim. Ketika dia meriwayatkan dari seorang perawi, Baqiyah bin Al-Walid saya meriwayatkan hadis dari si B. Nah, Baqiyah ibn al-Walid dia memiliki sanad ini. Nah, ketika dia memeriksa gurunya, orang terima hadisnya. Thiqah. Nah, ketika dia kembali melihat guru-gurunya. Ternyata si C ini dhaif. Dia melihat si D, guru-gurunya thiqah. Kata Baqiyah, saya kalau meriwayatkan hadis begini, orang akan menolak. Ya, orang akan menolak hadis saya. Kenapa ada perawi ini dhaif? Nah, ya, ini sanad yang bersambung. Haddatsana bersambung ya, ini sanadnya. Nah, wah ini repot ini. Gimana ini? Kalau ini yang saya ingin mentadlis, Baqiyah bin Al-Walid ingin mentadlis. Biasanya tadlisnya orang, gurunya yang dihapus, ya kan? Dan meriwayatkan dari guru-gurunya. Itu yang biasanya. Kebanyakan mudallisin demikian. Gurunya yang dihapus. Dan dia langsung meriwayatkan dari gurunya. Paham? Naam. Yang mana guru-gurunya ini, dia juga pernah meriwayatkan dari situ. Paham ya? Dan memberikan lafaz seolah-olah dia mendengarkan dengan an atau dengan qala. Tapi ini repot ini. Ini yang dhaif.
Maka dia cari jalan. Bagaimana caranya supaya sanad hadis ini bersih? Sanad hadis ini bersih. Dia melihat si B ini ya, berguru kepada si C, ya kan? Nah, lalu dia juga melihat si B ini pernah juga belajar kepada si D. Pernah belajar kepada si D. Ya. Jadi B ini berguru kepada si C dan juga pernah berguru kepada si D. Nah, ini berarti kesempatan. Ini berarti kesempatan. Kalau begitu, ya, yang saya hapus C. Karena dialah yang menjadi masalah sanad ini. Yang hapus C. Nah, maka di sini tetap saya mengatakan haddatsana. Haddatsana. Nah. Ya. Sedangkan B langsung meriwayatkan dari D, C-nya dihapus dengan mengatakan an atau qala. Mengatakan an atau qala. Iya kan, karena memberikan iham, persangkaan. Apalagi kalau orang tahu B pernah berguru kepada D. Diteliti guru-gurunya B termasuk di antara D. D diteliti murid-muridnya termasuk B pernah berguru kepada dia. Berarti kalau dengan an qala cukup memberikan kesan bahwa B langsung meriwayatkan dari D. Akhirnya jadi sanadnya begini. Baqiyah bin Walid. Baqiyah mengatakan haddatsana B. Ya. An D. Ini B mahalu thiqah. D mahalu thiqah. Bersih sanadnya. Ya, si B ini tidak diketahui dia mudallis. Si B tidak diketahui dia seorang perawi mudallis. Berarti kalaupun dia mengatakan an tidak mengapa. Iya kan? Tidak apa-apa. Diperiksa sanad. Wah, ada Baqiyah. Baqiyah ini mudallis. Baqiyah ini mudallis. Maka tidak diterima kecuali kalau dia mengatakan haddatsana. Dia sudah mengucap haddatsana. Wah, berarti bersih ini sanadnya. Ya. Bersih sanadnya. Nah, ternyata ada yang jatuh. Ya. Siapa yang berbuat Baqiyah ini? Baqiyah. Dia kelihatan membersihkan ya jalan pertama. Nah, projakalnya dibersihkan. Ternyata jalan Soekarno-Hatta dipotong sama dia. Ada yang dijatuhkan. Bukan B yang melakukannya, tapi Baqiyah. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, ahaditsu Baqiyah laisat naqiyah, fakun minha ala taqiyah. Hadis-hadis Baqiyah itu tidak bersih. Maka hendaklah kalian berhati-hati. Hati-hati dari hadisnya Baqiyah bin Walid. Walid bin Muslim seperti ini juga. Ini tadlis bahaya sekali. Oleh karena itu, kalau kita mendapati dalam sanad ada seorang perawi yang disifati mudallis, tadlis at-taswiyah, maka persyaratannya di sini harus mengatakan haddatsana, di sini juga harus mengatakan haddatsana. Jadi bukan hanya pada satu tempat saja. Ya, minimal 2 tempat. Di gurunya dan guru-gurunya. Gurunya dan guru-gurunya. Karena ada kemungkinan dia melakukan tadlis taswiyah di gurunya tersebut. Antum ya ikhwan? Nah, itu yang disebut tadlis taswiyah. Na'am. Wa qad rattabahumul hafiz ila 5 maratibah. Telah ditertib oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Mudallisin itu menjadi 5 tingkatan. Dalam kitab beliau Tabaqatul Mudallisin. Di sana ada juga kitab Al-Ajmi At-Tabyin li Asma'il Mudallisin. Dan ada pula
seorang muasir, ya, kalau tidak salah risalah doktorah, risalah doktor, judulnya At-Tadlis fil Hadis, pembahasan yang cukup bagus, ya, dalam menjelaskan apa itu tadlis, macam-macam tadlis, dan para perawi yang disifati sebagai mudallisin. Maka Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah membagi mudallisin jadi 5 tingkatan. Al-ula, yang pertama, man lam yusaf bihi illa nadira. Ada mudallis yang tidak disifati sebagai tadlis kecuali jarang sekali. Kalau itu jarang maka tidak menjadi sifat, ya kan? Wan nadir la yuqa'ad. Kayak Yahya bin Sa'id, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Naam. Al-Madani. Dia pernah mentadlis tapi jarang sekali sehingga tidak dianggap. Ya. Tadlisnya tidak teranggap. Nah, maka ketika dia meriwayatkan, walaupun dia disifati sebagai mudallis, tapi para ulama tidak menganggap. Seakan-akan dia bukan seorang mudallis. Seakan-akan dia tidak pernah mentadlis hadis karena terlalu jarangnya. Ats-tsaniyah man ihtamala al-a'immatu tadlisahu, yaitu orang-orang yang para imam memikul tadlisnya. Ya. Yakni melewatkan saja begitu tadlisnya. Wa akhraja lahu fi sahih li imamatihi, dan mereka tetap mengeluarkan di dalam kitab-kitab sahih mereka karena keimamahannya. Wa qillati tadlisihi fi jambi ma rawa, dan karena terlalu sedikitnya tadlis yang dia lakukan apabila ditinjau dari sekian banyak riwayat yang dia riwayatkan, tadlisnya terlalu sedikit. Nah, terlebih dia seorang imam, sehingga yang sedikit ini pun tidaklah menggugurkan riwayat-riwayat dia dengan ana-ana. Ka Sufyan ats-Tsauri, seperti Sufyan ats-Tsauri. Au kana la yudallisu illa an thiqatin, ataukah dia tidak mentadlis kecuali dari seorang perawi yang thiqah. Dari seorang perawi thiqah. Diketahui itu. Ka Sufyan ibn Uyainah, ma'ruf bahwa Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, walaupun beliau disifati mudallis, tapi para ulama telah mengecek tadlisnya tidak seperti yang lain. Beliau mentadlis bukan karena dhaif. Setelah dicek, ternyata yang ditadlis itu adalah para perawi yang thiqat. Di samping dia imam, di samping sedikit dibandingkan dengan sekian banyak riwayat, maka para ulama memikul tadlisnya. Ya, dan tidak memudaratkan riwayatnya. Nah, maka 2 jenis dari maratibul mudallisin yang telah kita sebutkan tadi, mereka adalah orang-orang yang diketahui mentadlis, namun tadlis itu tidak menjadi sifat bagi dia. Ya. Tidak menjadi sifat bagi dia. Dan tidak sepantasnya dikatakan dia mudallis. Karena mudallis itu adalah seorang perawi yang tadlis itu sudah menjadi sifat bagi dia. Ya, dan dia sering mentadlis. Tapi kalau dia jarang atau sedikit, maka tidak dikatakan bahwa dia itu mudallis. Nah,
Baik. As-salisah yang ketiga. Man aktsara min at-tadlis ghaira mutaqayyidin bis-siqat. Yaitu mereka-mereka yang banyak mentadlis. Ya, tanpa mengkhususkan tadlisnya itu dengan perawi-perawi yang thiqat. Mentadlis dari an kulli man habba wa daraj. Nah, ngambil dari siapa saja. Tadlis dari siapa saja tanpa memperhatikan. Nah, Ka'ab Zubair al-Makki, Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Nah. Ya. Muhammad bin Muslim bin Tadrus al-Makki. Tabi'i. Dia perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sebagian para ulama menyebutkannya pada tabaqah yang ketiga. Dan tentunya perlu dibahas. Ya. Tentang riwayat Abu Zubair al-Makki ini. Sebagian para ulama mempertanyakan peletakan Abu Zubair al-Makki di tabaqat yang ketiga. Nah, sementara kalau diteliti, beliau termasuk orang yang jarang mentadlis atau sangat sedikit dalam mentadlis hadis, atau bahkan sifat tadlis tersebut butuh pembahasan. Apakah dia seorang mudallis? Sebab terkadang ya ikhwan, dan itu ditanbih oleh para ulama, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri menyebutkan itu, bahwa terkadang para ulama menggunakan istilah yang lebih luas. Dia mengirsal tapi menggunakan kalimat tadlis secara meluas. Nah, sehingga sebagian mereka kadang ketika mereka menyebutkan tadlis, padahal yang dimaksud adalah irsalul hadis, bukan tadlis. Maka ini juga perlu diperhatikan. Nah, ya. Walhasil bahwa tabaqah yang ketiga ini mereka-mereka yang banyak mentadlis. Sehingga tidak diterima riwayatnya kecuali apabila dia yusarrih bit tahdid. Menjelaskan bahwa dia mendengarkan dari gurunya. Selama dia meriwayatkan dengan bentuk yang ihtimal, an, qala, maka tidak diterima. Maka tidak diterima. Nah, namun orang-orangnya seperti Abu Zubair al-Makki ini butuh pembahasan. Nah, butuh pembahasan. Ar-rabi'ah yang keempat, man kana aktsaru tadlisihi 'anil du'afa'i wal majahil. Yaitu siapa yang kebanyakan tadlisnya itu dari para perawi yang dhaif dan majhul. Kabaqiyah ibn al-Walid. Seperti Baqiyah ibn al-Walid. Ya. Nah, maka tidak diterima riwayatnya kecuali apabila dia mentasrih bit tahdits dari gurunya dan guru-gurunya, karena dia memiliki sifat tadlis taswiyah. Al-khamisah man indhamma ilaihi dha'fun bi amrin akhar. Tingkatan mudallisin yang kelima yaitu yang memiliki sifat yang lain, memiliki kelemahan yang lain selain tadlis. Jadi dia sudah mudallis, dhaif lagi. Nah, mudallis, dhaif lagi. Wah, hidup lagi. Nah, Ka'abdillah bin Lahi'ah.
Abdullah bin Lahya dhaif. Tambah lagi mudallis. Ya. Maka dha'af ala dha'af. Riwayatnya dha'af ala dha'af. Walaupun dia mengatakan haddatsana, ada lagi penyakit yang lain. Memang dia asalnya dhaif. Ya. Maka riwayat yang seperti ini tidak diterima. Nah, apakah dia mentasrih bitahdits atau tidak? Ya, asalnya memang dhaif. Cuman kalau dia meriwayatkan dengan an dan qala, fazdada dha'af. Semakin lemah riwayat tersebut. Nah, ini akhwan 5 maratib al-mudallisin. Perinciannya antum bisa lihat itu dalam kitab Tabaqatul Mudallisin. Di sana Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan orang-orangnya, para perawinya, tabaqat al-ula fulan 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 disebutkan. At-tabaqat ats-tsaniyah fulan bin fulan bin fulan. Naam. Sampai tabaqah yang kelima. Naam. Ya, tentunya sebagian besar dari apa yang beliau sebutkan musallam, diterima oleh para ulama, namun ada ya beberapa afrad yang beliau sebutkan yang tentunya masih membutuhkan niqash, membutuhkan pembahasan. Nah, oleh karena itu terkadang ya kawan, ya, yang menjadi sebab di antara sebab terjadinya khilaf di antara para ulama dalam hal at-tashih wa tad'if itu juga dari sisi ini. Terkadang seorang perawi disifati mudallis. Tapi tabaqah yang keberapa? Apakah dia termasuk tabaqah tsalitsah ataukah tabaqah tsaniyah? Nah, ini yang menyebabkan terjadi khilaf. Nah, ada yang mendhaifkan. Kenapa? Karena dia melihat bahwa si fulan mestinya diletakkan pada tabaqah tsalitsah. Ada yang mengatakan tidak, dia tabaqah tsaniyah. Sehingga terjadilah khilaf dalam hal riwayatnya tashihan wa tad'ifan. Nah, mungkin suatu saat insyaallah taala kita akan membahas lebih luas beberapa qawaid ya. Naam. Yang menjadi khilaf di kalangan sebagian para ulama yang memberikan pengaruh kepada riwayat hadis. Memberi pengaruh kepada riwayat hadis. Terkadang kita dapatkan Syekh Al-Albani mensahihkan, Syekh Muqbil mendhaifkan. Limadha? Liikhtilaf fi ba'd al-qawaid. Pada sebagian kaidah, na'am. Ya, kaidah-kaidah hadis. Na'am. Kemudian pembahasan yang berikutnya wa haditsul mudallisi ghairu maqbul wa haditsul mudallisi ghairu maqbulin. Illa an yakuna thiqatan wa yusarriha. Naam. Wa yusarriha bi akhdhihi mubasharatan amman rawa anhu. Hadis mudallis itu tidak diterima kecuali terpenuhi 2 syarat. Yang pertama dia thiqah atau maqbul. Ya, maksudnya thiqah yakni maqbul, imma thiqah imma saduq. Seperti Muhammad bin Ishaq, pengarang kitab sirah, beliau seorang perawi yang saduq. Wa ma dzalik fa innahu mudallis. Nah, maka tidak diterima riwayatnya kecuali apabila terpenuhi syarat. Dia thiqah atau saduq, dan yang kedua ay wa yusarriha bi akhdhihi. Dia menyatakan dengan jelas bahwa dia mengambil hadis itu mubasyaratan, mengambil hadis itu secara langsung, amman rawa anhu, dari yang dia meriwayatkan darinya. Fayaqul, misalnya dia mengatakan sami'tu fulanan yaqul, aku mendengarkan si fulan mengatakan demikian. Au ra'aituhu yaf'al, atau aku melihatnya dia melakukan demikian. Au haddatsani wa nahwuhu, yakni haddatsani, haddatsana, segala bentuk yang menunjukkan bahwa dia mentasrih
bitahdits dari yang dia meriwayatkan darinya. Paham ya ikhwan? Dan selama bentuk dan sighah yang dia ucapkan itu muhtamilah an qala, ya, maka la yuqbalu hina idzin. Lakin ma jaa fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, akan tetapi apa yang terdapat di dalam dua sahih Bukhari dan Muslim bisighati tadlis an thiqatil mudallisin fa maqbul, yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim dengan bentuk tadlis dari para perawi-perawi thiqat yang mudallis, maka itu diterima. Apakah dia mengatakan haddatsana atau dia mengatakan an atau qala, walaupun dia tidak mentasrih bitahdits, kalau itu terdapat dalam Bukhari dan Muslim diterima selama mereka itu thiqat, dengan alasan litalaqqil ummati lima jaa fihi ma bil qabul min ghairi tafsil, disebabkan karena umat ini telah menerima hadis-hadis yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dengan penerimaan, ya, tanpa ada perincian. Ya, ini dengan alasan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan padanya talaqqathul ummah bil qabul, telah disepakati oleh umat ini dalam menerima riwayat-riwayat tersebut. Walhasil dalam hal hukum secara umum ya ikhwan, bahwa riwayatnya seorang mudallis yang banyak mentadlis, riwayatnya tidak diterima kecuali apabila dia maqbul, yakni thiqah atau saduq, ataukah dia mentasrih bitahdits. Syarat yang kedua, dan dia mentasrih bitahdits. Itu hukum secara umum. Dan ini hukum kita terapkan pada seluruh kitab. Seluruh kitab. Apakah itu sunan atau musnad ataukah ma'ajim dan yang lainnya. Kita terapkan semuanya. Fahimtum? Terjadi khilaf dalam hal menyikapi hadis-hadis mudallisin yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang terdapat dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Al-Imam Muslim. Sebagian mereka mengatakan yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim, walaupun itu mudallis dan tidak mentasrih bitahdits, dianggap mentasrih, dianggap mendengarkan secara langsung. Alasannya apa? Talaqqil ummah bil qabul. Para ulama telah menerima hadis-hadis secara penerimaan yang jelas. Nah, namun perkataan ini tidak diridhai oleh sebagian para muhaddisin. Kata mereka, apa yang membedakan Bukhari dan Muslim dengan yang lain? Ya, maka semestinya kita menyikapi hadis mudallisin, dan persyaratan ini kita terapkan ke semua kitab, tidak terlepas darinya Bukhari dan Muslim. Tidak terlepas darinya Al-Bukhari, Sahihul Bukhari dan Sahih Al-Imam Muslim. Kalau kita ingin menerapkan ini, kita terapkan semuanya. Kalau kita tidak terapkan ke riwayat Bukhari dan Muslim, sekalian tidak diterapkan ke yang lain juga. Kenapa tidak insaf gitu? Kira-kira bahasa mereka demikian. Seperti Ibnu Daqiqil Id tidak menerima ini. Ibnu Al-Murahhal juga tidak menerima ini. Dan yang lain daripada ulama. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bahwa kalau dia mudallis, maka diterapkan syarat ini. Apakah terdapat dalam Sahihul Imam Al-Bukhari, dalam Sahihul Imam Muslim? Nah, atau tidak? Terapkan. Masalah talaqil ummati bil qabul perlu diketahui pula. Ya. Tentunya dengan tidak mengurangi kedudukan Bukhari dan Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim.
Karena sekarang ini ikhwan, para orientalis dan para ahlul bid'ah, al-mustasyrikun wa ahlul ahwa, dari kalangan Syiah, Rafidhah, Mu'tazilah, mereka saling bantu-membantu untuk memerangi sunnah. Saling bantu-membantu untuk memerangi sunnah. Abu Rajyah, Ahmad Amin, Muhammad Al-Ghazali, na'am, demikian pula Rashid Ridha, Muhammad Abduh, na'am, Jamaluddin Al-Afghan, Sayyid ماذا ikhwan, Sayyid Hawa, na'am, siapa lagi ini, Yusuf Al-Qardawi, dan yang semisal mereka. Mereka saling bantu-membantu untuk merendahkan sunnah, mentaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meragu-ragukan keabsahan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus Bukhari dan Muslim ini, mereka serang. Nah, dengan berbagai macam syubhat, keraguan-raguan. Ya. Meragukan hadis fulan, hadis Abu Hurairah diragukan, hadis Bukhari siapa, Bukhari dhaif dan seterusnya, macam-macam. Ya, dari talbisat yang mereka sebarkan terhadap Sahih Bukhari dan Muslim. Maka berhati-hati dalam hal ini. Kita tidak mengingkari bahwa Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Sahih Al-Imam Muslim, di sana terdapat hadis-hadis yang muntaqadah, yang dikritik oleh para ulama. Nah, kita tidak mengingkari itu. Ya. Namun kita pun menyatakan, ya, yang namanya bashar, ya tentunya terkadang ada kesalahan. Namun kita menyatakan bahwa Sahihul Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah kitabullah Al-Quran Al-Karim. Setelah itu Sahih Al-Imam Muslim. Huma asahhul kutub ba'da kitabillahi azza wa jal, ba'da Al-Quran. Namun terdapat asya' muntaqadah. Naam, ada hal-hal yang dikritik oleh para ulama. Kita harus insaf dalam berbicara. Nah, dalam hal ini sebagian para ulama seperti Al-Imam Ad-Darqutni, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, dan yang lainnya dari kalangan para ulama, mereka telah mengkritik beberapa hadis-hadis yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Namun mereka membicarakan itu semua dengan ilmiah, dengan qawaid, kaidah-kaidah hadis. Sehingga mereka mengkritik hadis ini dengan ilmiah. Mereka mengkritik hadis itu juga dengan qawaid. Tidak seperti ahlul hawa. Mereka menolak hadis Bukhari. Alasannya apa? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Yang lain menolak hadis yang terdapat dalam riwayat Muslim. Bahkan hadis muttafaqun alaih. Dengan alasan apa? Alasan bertentangan dengan kenyataan. Bertentangan dengan percobaan. Bertentangan dengan logika. Nah, logika mereka. Dan berbagai macam cara-cara hawa dalam menolak hadis-hadis tersebut. Fasyattan baina musyarriqin wa mugharrib. Maka berbeda antara kritikan para ulama dahulu dengan kritikan mereka. Mereka mengkritik dengan ilmiah. Sehingga membuka peluang untuk terjadinya munaqasyah. Sehingga para ulama mengarang kitab-kitab tersebut. Di antaranya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah mengarang kitab, kalau tidak salah itu risalah magister atau risalah doktorah, Al-Muwazanatu Bainal Imamain. Menimbang antara dua imam, Darqutni dan Al-Imam Muslim.
Beliau sebutkan hadis-hadis yang dikritik oleh Imam Ad-Darqutni terhadap Muslim dan kemudian dirajihkan. Ya. Terkadang yang benar itu Darqutni, terkadang yang benar adalah Imam Muslim. Itu pengertian secara ilmiah. Nah, ya, sehingga tentang talaqqil ummah bil qabul ini pun ya dikeluarkan darinya hadis-hadis yang intiqad, yang di sana dikritik oleh para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala dalam muqaddimahnya. Naam. Dan juga tentang talaqqil ummah ini masih yakni terjadi nikash. Ya, As-San'ani, Al-Amir As-San'ani rahimahullahu taala Muhammad bin Ismail itu iskal terhadap perkataan ini. Perkataan Ibnu Shalah bahwa ummah talaqqathul bil qabul. Apa maksudnya talaqqi? Apakah talaqqi dalam hal menerima dan ya menerima semua hadis satu demi satu yang terdapat dalam Bukhari Muslim? Tentunya tidak. Bukti menyatakan tidak demikian, karena di sana ada hadis-hadis yang ternyata dikritik oleh sebagian para ulama, menunjukkan tidak ada talaqqil ummah. Ya. Menunjukkan tidak talaqqi ummah. Apakah yang dimaksud dengan talaqqi? Bahwa hadis itu satu hadis ini sudah talaqqil ummah bil qabul. Hadis ini sudah talaqqil ummah bil qabul. Yakni satu persatu sudah diterima. Nah, ini juga butuh pembahasan. Dan mana ijma' itu? Butuh bukti. Akan tetapi alhasil ikhwan fi din azakumullah, ya, berhati-hati terhadap syubhat mereka para orientalis. Bukan berarti demikian kita merendahkan kedudukan Sahih Bukhari. Sahihul Bukhari, Sahih Muslim asahul kutub ba'da Al-Qur'an Karim. Nah. Namun terbuka secara ilmiah. Terbuka secara ilmiah kita bisa menerapkan qawaid hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagaimana kitab-kitab yang lainnya. Kita terapkan qawaid ilmu hadis padanya dengan ikhlas, dengan insaf, dengan jujur. Nah, tanpa ada kebencian, tanpa ada hawa dalam membahas. Ya, dan berhati-hati dengan hadis-hadis apalagi kalau disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Berhati-hati dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang melemahkannya dan mengkritiknya, lalu kemudian ada orang-orang terbelakang mengatakan ini dikritik, ini dhaif, ini dan seterusnya. Hati-hati, karena dari situ akan masuk hawa. Sebagaimana mereka para ahlul bid'ah melemahkan riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dengan alasan tidak mungkin, dengan alasan ini tidak mungkin, ini bertentangan dengan logika mereka. Nah, maka walhasil ya ikhwan, dalam hal berkenaan tentang hadis al-mudallisin kita terapkan baik dalam Sahih Bukhari dan Muslim maupun di tempat yang lainnya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Daqiq al-Id dan Ibnu al-Murahhal dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Ya. Maka apabila di sana ada hadis mudallis dan dia tidak mentasrih bit tahdits dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim, terapkan. Akan tetapi tentunya kita harus melihat penyebutan tadlis pada perawi tersebut di tingkatan mana. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala beliau telah mendhaifkan sekian banyak riwayat yang terdapat dalam Sahih Al-Imam Muslim yang belum diketahui para ulama sebelumnya mendhaifkan hadis itu. Belum diketahui para ulama sebelumnya ada yang mendhaifkan hadis-hadis tersebut. Namun beliau mendhaifkan belasan hadis. Ya. Ada salah seorang ikhwan dulu sempat mencari sampai 17, 18 atau 19 hadis yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala wa ghafara lahu. Naam. Beliau mendhaifkan dengan alasan riwayat itu berasal dari jalan hadis Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dengan tidak mentasrih bit tahdits. Tidak mentasrih mengatakan an atau qala.
Nah, belasan hadis dalam silsilah al-ahadits ad-dha'ifah. Padahal itu dalam Sahih Imam Muslim. Nah, ya, namun ini tidak disepakati oleh sebagian para ulama. Al-Imam Muslim rahimahullah taala imam jalil, bahkan dalam ilmu jarh wa ta'dil. Ya, tentang riwayat Abu Zubair telah kita sebutkan butuh pembahasan. Butuh pembahasan. Nah, selama yang anak ketahui dan kita pernah membahas tentang biografi Abu Zubair al-Makki, beliau tidak sampai kepada tingkatan tadlis yang ditolak riwayatnya. Ya. Walaupun dia mengatakan walaupun dia mengatakan qala. Oleh karena itu Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan itu dalam keadaan tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang mengkritik. Wala Daruqutni wala Abu Mas'ud Dimashqi. Mereka tidak pernah mengkritik hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim dan mendhaifkannya dengan sebab jalannya Abu Zubair al-Makki dari Jabir. Atau riwayatnya Abu Zubair al-Makki yang tidak mentasrih bitahdits. Ya, mereka tidak mengkritik sedikit pun. Dalam keadaan Imam Ad-Darqutni betul-betul tatabbu'. Ya, meneliti satu persatu. Nah, tapi kenapa mereka al-naqidun, an-nuqad, mereka tidak menyinggung sedikit pun terhadap riwayatnya Abu Zubair. Para ulama banyak tidak menyinggung. Ya, ada beberapa riwayat-riwayat yang butuh isbat. Ya, yang dinukilkan dari sebahagian kitab yang menuduh bahwa Abu Zubair al-Makki seorang mudallis yang banyak mentadlis, tapi ini butuh isbat. Nah, sehingga di sana ada kitab ya yang membantah Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala disebabkan karena beliau mendhaifkan hadis-hadis tersebut yang belum pernah ada dari kalangan para ulama mendhaifkan. Ya, yaitu kitab yang diberi judul Tanbihul Muslim fi Ta'addil Albani ala Sahih Muslim. Tanbihul Muslim fi Ta'addi al-Albani ala Sahih Muslim. Maka wallahu a'lamu bis-shawab. Sehingga dalam hal ini kalau tidak ada dari kalangan para ulama al-jahabida an-nuqad yang meritik hadis tersebut, hendaklah kita tidak lancang. Ya, tidak memberanikan diri untuk mendhaifkan. Ya, maka ini tanbih ya ikhwan. Terkadang ada sebagian ikhwan la yuhsinuna at-tasarruf. Ya, la yuhsinu at-tasarruf. Permasalahan biasa dibesar-besarkan kadang. Jadi disebabkan karena tidak pandai dalam bersikap. Ya. Pernah ada salah seorang ikhwan baru belajar kesian di Damaj. Ya. Walhasil orangnya ya dari sisi ilmu mustalah juga tidak ada, tidak punya dasar. Nah, tiba-tiba masuk ke halaqah tadribur rawi. Masuk ke halaqah tadribur rawi, yang belajar tadribur rawi. Sementara dia tidak belajar mustalah sebelumnya. Nah, walhasil kebetulan sampai kepada pembahasan ini. Bukhari Muslim, pembicaraan seputar Bukhari Muslim. Ya, dan kritikan sebagian para ulama. Akhirnya setelah majelis itu dia sempat membicarakan ke yang lain. Ya mungkin karena teman-teman dekatnya, ya kan. Ya. Tempat persinggahan untuk curhat, ya. Biasanya kalau teman dekat semuanya keluar. Unek-unek keluar semua. Ya. Ngobrol lalu cerita. Ternyata Sahih Bukhari itu banyak dhaifnya ya. Kurang lebih 1000 hadis yang dhaif. Nah, ya, karena yang menjelaskan berbahasa Arab mungkin entah dia paham atau tidak.
kurang lebih 1000 hadis dhaif. Ikhwan ini kaget. 1000 hadis dhaif. La ilaha illallah. Nah. Maka ikhwan fillah azakumullah, ya. Sampai di sini insyaallah taala yang kita jelaskan. Walhasil bahwa adanya kritikan tersebut tidaklah mengurangi jalalatul Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dan kesahihan dari Bukhari dan Muslim tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna insyaallah.